Wah, Masya Allah, kayaknya di part 1, part 2 ini seru ya ngebahas tentang jerawat ya. Iya Mbak Kiki. Tadi kita udah ngebahas di part 1 tentang jerawat, terus kemudian ada mitos dan Dan fakta fakta. juga. Nah, sekarang di part 3 nih Pak Dokter. Part 3 masih seputar mitos atau fakta ya. Tentang jerawat. Benar, penggunaan make up bisa memperparah jerawat, bener nggak sih? Fakta. Fakta, berarti Oke. bener ya. Beberapa make up itu dapat memperparah terjadinya jerawat. Jadi penggunaan foundation, alas bedak itu juga pada beberapa jenis produk bisa memperparah timbulnya jerawat. Kemudian penggunaan make up tertentu yang dapat menyumbat pori-pori itu juga punya resiko Mbak Kiki untuk terjadinya jerawat. Oleh karena itu, ingat pemakaian make up harus benar-benar bijak. Jangan merasa merek ini bagus, merek ini mahal. Mahal bagus tapi nggak cocok. Nah, karena mahal bagus tapi nggak cocok dipaksakan karena terlanjur beli. Itu nggak benar. Oh gitu. Jadi kalau sudah cocok dengan satu make up, terus ada tawaran make up lain yang mungkin kelihatannya bagi orang lain bagus, belum tentu cocok bagi kita. Jadi jangan mudah berganti make up kalau memang kita sudah punya make up yang cocok klik dengan kulit wajah kita. Oke, jadi jangan malu kalau misalkan kita cocoknya sama yang lebih Merek. murah gitu ya, Jadi merek murah jangan gitu ya. jangan merasa yang mahal selalu bagus. Mahal itu kalau untuk barang-barang tertentu mungkin bagus. Untuk kosmetik juga demikian. Mahal itu kemungkinan besar bagus. Tapi karena kosmetik ini cocok-cocokan, kalau nggak cocok ya jangan dipaksa gitu. Oh, oke. Jadi bukan kosmetiknya jelek, bukan. Kosmetiknya nggak cocok untuk kulit kita. Jadi kalau misalkan kita cocoknya sama yang murah ya sudah nggak apa-apa Iya, gitu ya. pede aja gitu. Pede aja, yang penting hasilnya maksimal. Benar, yang penting Nah, cocok gitu loh. Karena ada mungkin beberapa yang memaksakan karena mungkin gengsi gitu ya Pak Dokter ya. Jadi pengennya tuh make up yang mahal. Jadi kalau ditunjukin nih misalkan kita lagi make up bareng kan agak bergengsi dong. Iya. Padahal sebenarnya nggak cocok jadi akhirnya jerawat. Nah, makanya disarankan kalau kira-kira kan namanya orang ya Mbak ya pengen coba-coba, namanya wanita gitu ya pengen coba-coba make up yang baru gitu karena merasa kok dipakai orang lain bagus gitu. Coba aja dulu di belakang telinga atau di belakang di bawah ini, di bawah telinga ini 2-3 hari. Kalau nggak ada masalah, oke mungkin boleh dipakai di wajah. Oh gitu. Tapi itu pun saran saya benar-benar pilih make up yang sesuai untuk jenis kulitnya. Kalau kulitnya berminyak ya pakai make up yang cenderung ringan, tidak berat, tidak menutup pori-pori gitu. Jadi make up itu sesuaikan dengan jenis kulit dan usia. Oke, jenis kulit dan usia. Berarti kalau Pak Dokter juga untuk pasiennya nggak bisa asal ngasih resep gitu ya Nggak Pak bisa, Dokter ya? Mbak. Personal Melihat. sekali, Oh, iya. personal sekali. Jadi benar-benar diteliti gitu ya. Iya. Tahu ini wajahnya seperti ini, berarti dikasihnya ini gitu ya Pak Usianya Dokter. juga, makanya di kami ini make up itu juga kita sesuaikan. Pasien boleh memilih warna, boleh memilih cocoknya pakai jenis make up ini atau itu. Nah, kita nanti yang akan memberi arahan, oh ini cocok untuk ibu, cuman beresiko untuk jerawat. Ini cocok untuk ibu, cuman nanti kemungkinan ada iritasi. Jadi pasien akan kita arahkan. Jadi Iya. pasien enggak ya beli aja punya saya yang paling mahal. Iya. Enggak Enggak. seperti itu. Jadi fair lah ya Fair. Pak Dokter juga ya, benar-benar melihat ya keluhannya si pasien ini. Iya, Jadi bener, nggak Mbak. asal gitu. Oke, selanjutnya nih Pak Dokter, mitos atau fakta stres bisa memicu terjadinya jerawat. Nah, ini fakta Mbak Kiki. Karena salah satu faktor risiko yang kami sampaikan beberapa waktu kemarin itu mengenai stres dapat memicu timbulnya jerawat. Stres dan kecemasan ini memang banyak perannya pada timbulnya jerawat. Memang tidak bisa secara langsung, namun ada beberapa studi, misalkan di JAMA Dermatologi itu mengungkapkan bahwa stres ini dapat membuat jerawat muncul di bagian tubuh lain yang menjadi lebih buruk. Jadi jerawat yang sudah ada menjadi lebih parah. Oh, itu karena stres. Stres, iya. Oke. Jadi memang tidak memicu secara langsung. Jadi
stres terus jerawatnya timbul di dahi gitu bukan. Tapi dia sudah berjerawat, kemudian stres atau cemas. Nah, itu tambah parah maksudnya seperti itu. Tambah parah maksudnya. Oke, jadi memang sebenarnya kita nggak boleh stres ya dokter ya. Nah, selain itu juga satu hal lagi Mbak Kiki. Stres ini juga memperlambat penyembuhan luka. Lah jerawat ini kan kayak luka ya. Nah itu jadi lebih lama. Harusnya jerawatnya 3 hari udah hilang karena dia stres berkepanjangan, jerawatnya sampai 7 sampai 10 hari baru hilang. Nah itu pasti bekasnya tambah banyak. Berarti bekas jerawatnya sebenarnya bisa hilang nggak sih Pak Bisa dokter? Mbak Kiki. Bisa ya. Bisa. Ada beberapa cara untuk menghilangkan bekas jerawat, tapi pasien harus kooperatif, jadi harus sesuai arahan dan tidak menambah bekas. Tidak menambah bekas. Oke, kita lanjut di mitos atau fakta selanjutnya ya. Siap. Mungkin ini ada jawabannya. Mitos atau fakta jerawat nggak boleh dipencet. Fakta. Nah, ini yang bahasan sebelumnya tadi, tidak menambah bekas. Jadi, hindari memanipulasi jerawat Mbak Kiki, termasuk mencet, garuk dan sebagainya. Ditusuk, dipencet, digaruk, digosok, tidak boleh. Karena yang boleh dilakukan pemencetan itu hanya jerawat yang jenis komedonal. Itu pun dengan alat yang steril dan benar-benar oleh tenaga yang terlatih. Nggak bisa sendirian. Nggak bisa karena gini Mbak Kiki, bukan merasa masalah terlatih terus cuma mencet komedo aja terlatih. Bukan. Jadi komedo mana yang boleh dikeluarkan, komedo mana yang nggak boleh dikeluarkan. Itu jadi nggak asal gitu Mbak Kiki. Kedua, maaf, juga kalau mencet komedo itu harus benar-benar di area yang dibutuhkan untuk dikeluarkan. Nggak boleh mencet sekitarnya, kan ngerusak jaringan sekitarnya. Jadi bikin bekas nanti Mbak Kiki. Oh iya iya. Kalau sendirian kan kita nggak ngerti ya. Iya, benar. Kaum awam kan nggak ngerti. Pokoknya langsung diginiin gitu. Tapi sebenarnya bisa digunakan nggak sih produk yang kayak ditempel terus akhirnya bisa dikelupas gitu? Tapi soalnya ada yang bilang juga itu menambah banyaknya komedo. Kalau menambah banyak jelas mboten, jelas enggak. Cuman itu nggak efektif. Oke. Karena komedo ini biasanya bukan sesuatu yang kayak istilahnya bercak nempel gitu ya Mbak. Jadi kelupas Begini bisa nih, gitu. Komedo itu di dalam folikel rambut, di dalam pori-pori. Oh iya. Jadi iya. diginikan ya nggak akan kebawa Mbak. Nggak ngefek. Nggak ngefek. Yang jelas jerawat juga nggak boleh dipencet juga. Dipencet, digaruk, digosok nggak boleh. Nggak boleh. Karena yang digosok itu cukup voucher pulsa gitu ya. Benar sekali. Jadi tangannya nggak boleh gatel gitu ya Pak Dokter. Oke, untuk ada pesan nggak untuk sahabat nih yang menonton tayangan ini? Oke, jadi pesan-pesan untuk sahabat semua. Faktor resiko jerawat ini ada beberapa macam. Jadi memang jerawat ini multifaktor. Jadi bukan sesuatu yang karena katakanlah karena sering kepanasan sinar matahari jadi jerawatan, enggak seperti itu. Faktornya banyak, dari hormonal, dari faktor keturunan, dari faktor konsumsi makanan manis, jadi banyak. Nah itu yang harus diteliti satu-satu dan dihindari yang bisa dihindari. Yang nggak bisa dihindari kan misalkan keturunan ya Mbak Kiki. Oh ya nggak bisa ya. Kita nggak bisa milih soalnya. Iya. Kemudian pengobatan jerawat ini tujuan utamanya bukan menghilangkan jerawat sama sekali. Jadi jerawat itu timbul sesuai usia. Jadi pengobatannya bukan menghilangkan jerawat tapi mengurangi kekambuhan dan keparahan Mbak Kiki. Jadi orang berobat jerawat itu yang kami lakukan adalah memperjarang kambuh sama mengurangi kalau kambuh nggak parah gitu. Oh iya, jadi nggak sampai semuka gitu ya. Kan orang kadang nanya, ini jerawat saya apa nggak bisa hilang? Hilang nanti usianya kalau sudah usia di atas 50 gitu biasanya reda jerawatnya. Tapi lama ya. Tapi lama, makanya Iya, iya. pasien harus paham. Jadi biar nggak stres. Waduh sudah diobati kayak gini nggak hilang. Yang kita lakukan pengobatan ini perlu karena pengobatan ini untuk memperjarang kambuh dan mengurangi keparahan. Jadi tetap perlu. Tetap perlu. Kan orang kalau katakanlah jerawatnya sering keluar tiap bulan. Nah, sekarang tiap 4 bulan sekali baru keluar jerawat. Nah. Keluarnya cuma 1-2, sebelumnya keluarnya berpuluh-puluh. Kan itu pengaruh sekali. Pengaruh banget. Oke. Terus jerawat bisa mengenai semua usia setelah pubertas. Jadi jerawat tuh nggak mungkin pada anak-anak Mbak Kiki. Karena jerawat ini syarat untuk timbul jerawat tuh pubertas Mbak Kiki. Oh,
Harus puber dulu Puber ya. dulu. Jadi harus tergolong remaja dulu lah Iya. gitu. Kemudian selanjutnya kurangi makanan tinggi gula untuk mencegah jerawat. Ini bagi sahabat semua yang memang sudah punya resiko berjerawat, benar-benar gula ini harus dikurangi, dibatasi. Kemudian gunakan kosmetik yang tepat untuk mengurangi resiko timbulnya jerawat seperti yang kita paparkan di depan tadi. Kemudian kurangi stres dan jaga fisik tetap sehat. Oke. Jadi olahraga itu penting Mbak Kiki. Kemudian jangan pernah memanipulasi jerawat. Ini selalu saya ulang-ulang karena bagaimanapun juga gatelnya tangan ini pengaruh banget. Benar. Karena bukan tangan aja yang gatel, muka juga kadang ikut gatel. Benar sekali. Jadi akhirnya kayak auto gitu loh. Nah, kadang itu ada beberapa klinik kecantikan ya Mbak Kiki atau mungkin teman-teman salon gitu. Kalau datang facial itu yang dipencet semua Mbak Kiki, nggak dipilih ini komedo yang bisa dipencet atau enggak. Komedo dipencet, jerawat dipencet, Iya, jerawat yang belum mateng dipencet, pokoknya semua dipencet. Padahal sebenarnya bukan seperti itu Bukan ya. seperti itu nanti kalau resiko paling sering apa sih? Infeksi. Kedua nyeri banget. Ketiga peradangan. Keempat ya bekas ini. Nah, yang paling menetap ya bekas ini. Iya, bekasnya ini. Jadi sebenarnya sahabat itu harus memilih tempat yang benar. Benar sekali. Itu langsung ke prakteknya Dokter Utomo ya. Siap. Kemudian yang terakhir, konsultasikan masalah jerawat ke dokter spesialis kulit dan termasuk masalah-masalah kulit lainnya. Jadi nggak cuma masalah jerawat, mungkin ada masalah gatal karena wajah kita ini salah satu aset penting bagi setiap orang. Karena bagaimanapun juga mau tak mau orang itu kalau mau omongan, mau kenalan atau mau melakukan interaksi apa ya yang dilihat pertama wajah. Iya dong. Jadi ini aset penting. Udah saatnya kulit wajah ini dijaga sebaik mungkin. Oke, itu tadi pesannya dari Dokter Utomo ya, banyak sekali dan alhamdulillah menjadi tambahan ilmu juga buat saya loh Sama-sama. dokter. Terima kasih banyak, sehat selalu. Amin. Juga Next, Mbak Kiki. Iya, next kita ngobrol lagi Siap. bukan seputar jerawat, tapi yang lebih menarik lagi. Banyak Mbak. Banyak ya. Banyak, siapa tahu itu menjadi keluhan dari sahabat juga gitu Siap, ya. Oke, monggo. terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Utomo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.